Podcast Mas, balik lagi di podcast kesayangan kalian. Nah, kali ini kita nggak lagi mau bahas tentang topik seperti biasanya, tapi kita bakal bawain episode spesial yang nantinya bakal ngebahas tentang seseorang musisi yang lagi trending karena hasil karyanya. Siapa tuh Kak? Kita spill dikit deh biar kalian tebak-tebak. Nah, dia ini salah satu musisi asal Indonesia yang terkenal, terutama di genre lagu dangdut koplo. Kita spill deh pakai salah satu lagunya. Gimana? Kalian pasti udah pada tahu kan siapa yang bakal jadi topik di episode podcast Mas kita kali ini. nah bener banget buat kalian yang berhasil nebak Denny Caknan. Selamat, kalian benar dan dapat nilai 100. Yeay! Denny Caknan keren gak sih guys? Apalagi tentang perjalanannya dari dulu sampai sekarang dan lagu-lagunya terkenal di telinga kita. Betul banget. Nah, untuk yang belum tahu, Denny Caknan itu punya perjalanan karir yang cukup inspiratif. Dia mulai dari bawah dan sekarang bisa dibilang salah satu bintang besar di dangdut koplo. Iya, dan menariknya dia punya gaya khas yang bikin lagunya gampang diingat. Kalian tahu nggak sih, Denny Caknan ini dulu sempat berjuang keras sebelum akhirnya bisa dikenal luas loh. Makanya kali ini kita bakal bahas lebih dalam ke perjalanan karir Denny Caknan. Kita bakal ngobrol tentang awal karirnya, proses kreatif di balik lagu-lagunya, dan juga beberapa cerita seru dari perjalanan musiknya yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian. Betul, dan jangan lupa kita juga bakal dengerin beberapa potongan lagu hitsnya. Jadi tetap stay tune di podcast kita. Nah, buat sobat podcast Mas yang penasaran, yuk kita mulai ngobrol tentang Denny Caknan dan segala hal yang bikin dia bisa jadi musisi yang begitu populer sekarang ini. Oke, kita mulai dari fakta menarik yang dimiliki. Oh iya, kumpulan fakta dan info ini kita juga sudah cari dari beberapa sumber artikel ya. Oke, balik lagi. Ternyata Denny Caknan ini pernah memiliki hutang hingga 120 juta karena dulu ia pernah bermain judi. Hal ini ia ungkapkan lewat podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada tanggal 21 Juni 2021. Bener, ternyata berawal dari judi kecil-kecilan di kampungnya dan sering kalah. Akhirnya mempunyai hutang sampai di angka 120 juta loh. Dan hal ini sengaja ia sembunyikan dari orang tuanya. Tapi dia masih punya tekad buat menyelesaikan hal ini. Cukup rumit ya, namun sedikit demi sedikit Denny Caknan berusaha buat mencicil hutang tersebut. Bahkan menggadaikan sejumlah barang berharga kayak ijazah SMP-nya. Denny Caknan sempat kerja juga, tapi sayangnya gaji yang dia dapat hanya 700.000 per bulannya. Tidak cukup untuk melunasi utang tersebut.
Cukup mengejutkan ya, kayak nggak terduga aja sih sama masa lalunya. Tapi dia bisa dibilang keren nggak sih guys? Menurutku sih iya, karena dia berhasil dan berusaha buat nyelesain itu dengan segala cara yang dia bisa di kala itu. Ya meski masih kurang. Benar, aku setuju. Itu juga jadi salah satu bentuk tanggung jawabnya dari apa yang sudah ia perbuat. Itu juga bisa jadi bahan refleksi diri kita nggak sih, teman-teman? Kayak kita harus berani bertanggung jawab sama apa yang kita pilih atau kita lakukan. Oke, lanjut dong. Oke, aku lanjut ya. Ternyata di tengah-tengah dia buat ngelunasin hutang-hutang itu, ada satu lagu yang dia unggah di YouTube, terus viral dan booming, yaitu lagu Kartoyono Medhot Janji. Dari situ dia ngedapetin AdSense pertamanya dari YouTube senilai 20 juta. Tapi uang tersebut ia gunakan untuk beli mobil dan motor lebih dahulu. Hah? Kok buat itu dulu sih? Kenapa nggak buat ngelunasin hutangnya dulu? Ya awalnya juga kaget ya, tapi ternyata itu jadi semacam prioritas buat dia. Ya karena dia udah mulai aktif manggung seminggu sekali. Karena waktu itu dia belum punya kendaraan sendiri. Jadi dia memutuskan buat beli itu. Sebelumnya dia kayak semacam nyewa gitu. Terus sebulan kemudian ia mendapatkan uang senilai 60 juta dan digunakan untuk melunasin hutang tadi. Akhirnya penghasilan dari YouTube bisa melunasi semua utangnya termasuk hutang kakak dan ibunya. Serta kehidupannya juga mulai membaik kok. Oh, terus dia kapok gak sih buat gak berjudi? Seharusnya sih iya. Jadi buat sobat podcast Mas jangan berjudi ya. Jangan ya dek ya. Ayo lanjut ke fakta selanjutnya. Oke, ternyata dia juga terkenal dengan modal 650.000. Di awal karirnya, siapa sangka Denny Caknan ternyata penyanyi yang gak ngelakuin apapun buat beriklan saat menulis lagu-lagunya. Oh iya kah? Kok bisa? Ya mungkin karena yang tadi udah tenar ya di channel YouTube-nya. Dan itu jadi modal pertama Denny Caknan. Terus dia juga sempet nyewa seseorang siswa SMA buat video klip. Pernah dengar gak sih kalau karyanya pernah diklaim sama orang lain? Gak pernah sih, tapi ini ternyata masuk loh di fakta tentang Denny Caknan. Wah, buruan ceritain dong. Jadi Denny Caknan kan emang banyak bikin lagu ini. Tapi ya sebenarnya kita tahu kan kalau memang lagi ngerintis sesuatu itu gak mungkin semulus itu. Ya enggak? Bener Bener. sih. Nah, di tengah-tengah perjalanan ngerintisnya, dia punya pengalaman pahit loh. Di saat YouTube-nya masih mempunyai 800 subscribe. Salah satu lagunya yang berjudul Kartoyono Medhot Janji, hak ciptanya sempat diklaim sama orang lain loh. Dari situ kan dia jadi nggak bisa dapat penghasilan. Bahkan dia sampai berhenti berapa bulan dalam membuat lagu. Seiring berjalannya waktu, ya akhirnya dia mendapatkan kembali hak cipta lagunya. Dan menerima penjualan dari YouTube lagi. Gila, sabar banget kayaknya, tapi ya tetap sangat disayangkan. Gara-gara kan ya uang yang seharusnya dia dapetin malah buat orang lain. Bener sih, bener. Pasti gak enak. Padahal kan udah berjuang ini itu. Karena ya bikin lagu tuh gak gampang. Betul-betul. Jadi, ya sobat podcast Mas, kalian juga jangan asal ngeklaim karya orang lain ya. Oke, kita lanjut ya di fakta terakhir yang kita temuin dan kita kumpulin dari banyak situs. Dia ini ternyata juga pernah gagal di genre pop. Jadi dia juga pernah nyoba buat membawakan lagu-lagu pop sebelum akhirnya memilih genre koplo. Kalau nggak salah ya ada sekitar 7 lagu pop yang udah ia buat sejauh ini. Tapi ternyata itu malah tidak membawakan keuntungan bagi Denny Caknan. Jadi begitu deh dia milih buat ambil genre koplo. Eman banget nggak sih? Tapi nggak apa-apa ya. Yang genre sekarang malah kayak yang kita tahu. Itu jadi ciri khas dia. Kayak ini loh Denny Caknan. Oke, kita masuk ke segmen Audiens Bertanya. Podcast Mas menjawab. Oke, jadi ada yang tanya nih. Kak, kenapa
Kenapa sih podcast Mas ngambil topik tentang Denny Caknan? Kenapa nggak yang lain aja? Nah, gimana nih? Yuk Kak Nabila bisa ditanggepin. Ya, karena cerita dari perjalanan karir Denny Caknan menarik untuk dibahas dan mungkin bisa menjadi motivasi sobat podcast pastinya. Bener, contohnya ya kayak fakta pertama yang sudah dibahas tadi. Ya dari sana kita bisa ambil sebuah pelajaran yang jelas-jelas nggak akan luput dari kehidupan sehari-hari. Dan bisa dijadikan bahan refleksi kita buat tanggung jawab yang benar, karena kan apa yang kita pilih kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Nah, kadang beberapa orang lalai akan hal itu. Nah, begitu ya sobat podcast Mas, bisa tuh untuk diterapin. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kak, ngerasa gak sih kalau Denny Caknan ini punya pengaruh yang cukup besar di Indonesia? Kalau ada, ayo sebutin dong versi podcast Mas. Nah, ayo ditanggepin Kak Renat. Oke. Karena Denny Caknan itu berakhir menjadi penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia, pastinya punya pengaruh yang cukup besar di Indonesia, terutama dalam musik dangdut dan koplo. Dia ini berhasil membawa genre musik ini ke kalangan yang lebih luas dan modern, apalagi kayak generasi muda kayak kita ini. Oh iya, terus kerennya lagi nih ya, menurut podcast Mas, Denny Caknan juga berperan dalam mempopulerkan kembali musik campur sari dengan sentuhan modern yang sebelumnya lebih dikenal di kalangan tertentu aja. Jadi, ia berhasil menjembatani antara tradisi dan modernitas dalam musik Indonesia, sehingga dapat menginspirasi banyak musisi muda untuk berkarya di genre yang sama. Oke sobat podcast Mas, karena sudah banyak hal yang udah dibahas, Dan kita rasa sudah cukup ya untuk di topik episode hari ini tentang Denny Caknan. Kita harap topik kali ini bisa bermanfaat untuk para sobat podcast Mas dan tetap terus dukung Denny Caknan. Yang terakhir, kita nyanyiin salah satu lagu dari Denny Caknan. Sekian dari podcast Mas, kita undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you! Senang baru liane arep cemburu kudu sopo ni sing awale perhatian ning akhire siramu sing bahagia. Sing tau dilakoni kebayang-bayangan di kebawa mimpi iso gawe nyaman kejaminan duweni hatimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu sing paling kenal.